Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 1 ayatnya yang ke-16 dan 17. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jemaat yang terkasih, kita pasti sering menjumpai sebuah label pada sesuatu produk yang kita beli. Entah itu makanan ataupun produk-produk pakaian yang kita beli, entah itu di mall, di pasar, dan lain sebagainya. Setelah melihat penampilan luar dari produk yang kita beli, hal yang penting yang perlu kita lihat biasanya adalah label. Dari produk makanan ataupun obat-obatan, label menunjukkan isi dari makanan atau obat-obatan yang akan kita konsumsi. Sedangkan apabila pakaian, kita melihat label untuk menunjukkan merek, kualitas, bahan, ataupun harga dari pakaian tersebut. Jemaat yang terkasih, ternyata label tidak hanya diperuntukkan untuk produk-produk yang dikonsumsi ataupun pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga seringkali melabeli orang-orang di sekitarnya. Label itu disematkan untuk orang-orang dengan mengkategorikan orang-orang sebagai orang yang baik, orang yang jujur, ataupun orang yang jahat, munafik, angkuh, dan lain sebagainya. Yang menjadi sebuah permasalahan ketika kita melabeli seseorang adalah belum tentu label yang kita sematkan pada orang-orang tersebut adalah menunjukkan isi yang sebenarnya dari orang-orang tadi. Tidak seperti makanan atau minuman yang labelnya harus sesuai dengan isinya. Terkadang manusia secara sembarangan melabeli orang lain, sehingga manusia dengan sendirinya memberikan penghakiman terhadap sesama tanpa mau melihat yang sebenarnya. Dari bacaan kita pada malam hari ini, kita diajarkan untuk tidak melabeli orang dengan sembarangan. Mengapa demikian? Jika kita memperhatikan perikop kita pada malam hari ini, dalam bacaan kita di Matius 1, perikop kita menceritakan tentang silsilah Yesus Kristus. Diceritakan silsilah Yesus Kristus mulai dari anak Daud, anak Abraham, hingga sampai kepada Yusuf dan
Maria. Matius tentu punya alasan mengapa ia merasa penting untuk menuliskan silsilah Yesus Kristus. Selain untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar-benar menjadi manusia dan keturunan dari Daud, yang menarik lainnya adalah Matius juga menunjukkan bahwa Tuhan dapat memakai semua orang untuk dapat menjadi alat bagi kemuliaan Allah. Apabila kita memperhatikan satu persatu dari orang-orang yang disebutkan dalam Injil Matius, maka ada orang-orang yang mungkin dalam sejarah dilabeli sebagai orang asing ataupun orang yang tidak baik, namun nyatanya dipakai Allah untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Misalnya saja, Matius menyebutkan Allah bekerja atas diri Rut. Untuk memperanakkan Obed. Siapakah Rut? Rut tidak lain hanyalah seorang asing yang di dalam komunitas Yahudi, orang asing itu menjadi seorang yang seringkali dicurigai dan tidak dimasukkan ke dalam silsilah keluarga yang murni. Lalu kemudian ada nama Yoram dalam silsilah Yesus Kristus. Siapakah Yoram? Yoram tidak lain adalah sebuah raja. Yoram tidak lain adalah seorang raja yang jahat. Namun ternyata Matius menyaksikan kepada kita bahwa dia pun dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia, yaitu menjadi salah satu keturunan dari anak Daud yang kemudian memperanakkan Yesus Kristus. Dari silsilah yang dituliskan oleh penulis Injil Matius, kita dapat belajar bahwa hati-hati ketika kita hendak melabeli orang lain. Karena belum tentu ketika kita melabeli orang lain, kita menganggap orang lain itu adalah jahat dan tidak baik, lalu seolah-olah kita merasa bahwa kehadiran mereka tidak penting. Namun Injil Matius menunjukkan bahwa Tuhan tidak pilih-pilih ketika Ia hendak memakai alat atau memilih alatnya. Ia memakai semua orang yang Ia kehendaki untuk menjadi alatnya. Oleh sebab itu, jangan sampai
ketika kita dengan sembarangan melabeli orang, kita menciptakan sebuah gap dengan orang tersebut. Kita merasa anti untuk memiliki sebuah hubungan dekat dengan orang tersebut. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, justru di masa depan mungkin bisa menjadi penolong bagi kita. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, mari pada malam hari ini, jangan sampai kita dengan sembarangan memberikan label kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita belum tentu benar dalam menilai seseorang. Dan belum tentu pula ketika kita anti terhadap orang tersebut, belum tentu kita tidak benar-benar membutuhkan orang tersebut. Mari, dalam renungan kita di malam hari ini, kita bersama-sama membawanya di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, apabila kami menilik kembali langkah-langkah kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami, seringkali kami angkuh dan merasa bahwa diri kami paling benar, sehingga kami dapat seenaknya memberikan label kepada orang lain. Padahal saat itu juga kami meyakini bahwa label yang kami sematkan terhadap orang tersebut mungkin tidak sepenuhnya benar. Namun, karena kami terlebih dahulu menghakimi orang lain dengan label itu, dengan sendirinya kami menciptakan jarak. Kami tidak mau bertegur sapa. Kami membatasi diri. Namun pada malam hari ini Tuhan, kembali Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa betapa besar cinta kasih Allah terhadap manusia. Sehingga Tuhan tidak pernah melabeli atau memberikan penghakiman secara sembarangan terhadap semua orang. Bahkan Tuhan bersedia untuk bekerja sama dan memakai orang-orang yang seringkali bagi manusia tidak masuk dalam hitungan kami. Apa yang telah Tuhan perbuat sungguh menjadi sebuah teladan bagi kami untuk tidak membeda-bedakan orang berdasarkan label yang kami buat sendiri. Karena mungkin suatu ketika Tuhan, orang-orang yang kami labeli sebagai orang yang tidak baik, justru mungkin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kebaikan dalam hidup kami. Oleh karena itu, ampuni kami Tuhan atas segala kelemahan kami,
dan kecerobohan kami. Mampukan kami untuk meneladani Tuhan dengan tidak melabeli orang dengan sembarangan, dengan tetap mengasihi setiap orang tanpa memandang apa dan bagaimana yang telah dilakukan oleh orang tadi. Ajarkan kami untuk ikhlas mengampuni orang yang berbuat salah terhadap kami, sehingga kami tidak dengan mudah menghakimi orang lain. Ampuni kami ketika kami seringkali menyakiti orang lain, entah itu keluarga kami, sanak saudara, rekan sepekerjaan kami, atau rekan dalam berpelayanan di gereja. Ampuni kami ketika kami merasa disakiti, saat itu juga kami menghakimi mereka yang menyakiti kami. Kami lupa bahwa yang dilakukan bukanlah menghakimi, tetapi mengampuni. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami, sama seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Ya Tuhan Allah kami, kalau sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan memberkati kami dalam tidur malam kami, sehingga esok hari kami dapat bangun dengan sebuah kekuatan baru, berbekalkan refleksi kami pada malam hari ini, dengan tetap berhati-hati untuk tidak melabeli orang lain dengan sembarangan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan malam kita. Berhati-hatilah dalam menilai orang lain, sebab mungkin ada kalanya Tuhan dapat memakai orang-orang yang mungkin tidak kita sukai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.